Teman-teman, seperti sudah kita sepakatnya, topik kita malam ini adalah support dan resisten. Jadi kita di sini itu bagaimana kita menentukan support dan resisten dan bagaimana cara kita memilih. Kenapa support dan resisten itu menjadi hal yang sangat? Karena dengan support resisten kita nanti akan mengetahui batas. Batas di sini adalah batas di mana kita open dan batas di mana kita meresikokan posisi kita. Artinya apa? Pada saat kita open, itu open yang terbaik, itu adalah di areal support atau resisten. Jadi kira-kira seperti ini ya. Pada saat market bergerak naik, yang terbaik itu kita mencari support buat buy. Demikian juga pada saat market itu bergerak turun atau bearish, kita mencari resisten terkuat untuk sell. Teman-teman, untuk kita trading, apakah trading di forex atau mungkin trading di konvensional, yang terbaik itu kita akan mencari, ibaratnya itu adalah harga yang paling murah dan kita jual setinggi-tingginya. Kan prinsipnya seperti itu. Prinsip dagang kurang lebih kan seperti itu. Sama dengan kita di dalam trading. Sebisa mungkin kita bisa sell di high dan buy di low. Untuk kita bisa mendapatkan sell di high dan buy di low, yang terbaik kita harus memiliki kemampuan untuk menentukan support dan resisten yang terkuat. Ini contohnya adalah chart di depan, ini contohnya adalah market gold, ini sedang bergerak ya. Kalau yang namanya support resisten yang terkuat, itu adalah support resisten dengan time frame yang besar. Nah, contohnya ini time frame besar, ini contohnya ini. Ini adalah high tanggal 5 Desember. Kemudian ini adalah high 9 Desember. Nah, kemudian di sini ini adalah high tanggal sekitar tanggal 14 Desember. Nah, kemudian di areal sini ini juga ada, ini kurang ke bawah sedikit ya. Ini ada resisten yang kuat, itu adalah low tanggal, ini sekitar tanggal di sini sekitar tanggal 20-an ya. Jadi prinsip utama terbaik dalam menentukan trend itu adalah mencari harga high dan low dalam suatu periode. Dan yang terbaik di sini yang sering saya gunakan adalah high atau low daily. Nah, ini chartnya kita perbesar ya. Nah, ini kan teman-teman kalau kita lihat di depan, itu terlihat bahwasanya resisten kan banyak nih ya. Ini pada saat harga open di areal sini, kemudian melakukan testing di areal sini, di sini, kemudian di sini. Itu kita ingin menentukan pilihan. Pilihannya di mana? Gitu. Bagaimana cara kita memilih sementara support dan resisten itu banyak. Ini tergantung dari teknik masing-masing rekan trader. Kalau teknik masing-masing rekan trader itu adalah konfigurasi candle, artinya bentuk candlestick, silahkan dipakai. Misalkan ini, kalau saya agak besar ya, itu kan muncul candle namanya hammer ya, silahkan, hammer M5. Jadi nanti pada saat memilih support resisten, itu tergantung dari teknik masing-masing ya. Nah, ini kan muncul konfigurasi candle seperti ini. Atau mungkin ada teman-teman yang menggunakan teknik misalkan cross moving average. Nah, kebetulan saya nggak ada nih moving. Jadi inti suatu market itu menyentuh atau melakukan testing di areal resist, yang kita lakukan itu adalah sell. Kenapa saya bilang sell? Karena pergerakan rata-rata minggu yang lalu itu terjadi turun yang kuat. Sehingga saya anggap kenaikan ini adalah koreksi. Kan intinya seperti itu. Nah, kenaikan ini adalah apa yang saya gunakan untuk memilih? Yang saya gunakan untuk memilih itu moving average, bukan pula bentukan candle, tapi yang saya gunakan untuk memilih itu adalah Fibonacci rasio.
Jadi kajian yang lebih jelas tentang Fibonacci rasio itu sudah ada di webinar 1 sampai dengan webinar yang kelima. Kurang lebihnya saya tarik garis low dan high minggu yang lalu. Nah, ini garis low-nya di sini, kemudian garis high-nya. Yang saya gunakan untuk memilih saya untuk buy atau sell adalah titik di mana rasio Fibonacci itu bertemu dengan support atau resisten. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini mohon maaf sekali nih, kayaknya laptop saya error nih, jadi saya agak lambat. Nah, ini adalah resisten 3, ini resisten 2, kemudian ini resisten 1. Tadi kita lihat bahwasanya resisten 1 ya, kenapa saya nggak open? Karena resisten 1 tidak berada di areal rasio. Kebetulan hari ini pada saat market itu menyentuh resistennya, itu nggak sampai nempel, sehingga saya hari ini nggak open. Jadi seperti itu ya, pada saat kita melakukan trading, yang terbaik itu kita harus yang pertama itu menentukan support atau resisten yang terkuat. Semakin kuat support atau resisten kita, itu akan semakin baik. Jadi intinya kita itu trading itu jangan kita open di luar support dan resisten. Apa ciri khas dari support dan resisten yang terkuat? Support yang resisten terkuat itu ciri khasnya itu yang pertama itu adalah high atau low di suatu time frame. Di sini saya lebih menekankan di daily atau minimal itu adalah H4. Daily atau H4, kalau saya itu dikombinasikan dengan Fibonacci rasio. Nah, saya tadi gagal di rasio 38%, karena stop loss. Nggak masalah. Saya mau ambil lagi di 23%, ternyata nggak sampai. Ya udah nggak masalah. Itu namanya belum rezeki. Jadi support resisten yang terkuat itu yang pertama itu adalah ini. Ciri-cirinya adalah high low di daily atau H4. Ciri khas selanjutnya itu biasanya memiliki bentuk shadow seperti ini nih. Perhatikan di sini. Nah, ini bentuk shadow. Nah, ini ciri khas bahwasannya areal ini itu adalah areal resisten yang sangat kuat. Kemudian selain dia itu bentuk shadow, dia juga kadang-kadang membentuk pola seperti gunung. Nah, ini seperti gunung. Nah, ini shadow, ini juga kuat. Kemudian dia juga kadang-kadang memiliki bentuk lembah. Itulah ciri khas support dan resisten yang terkuat. Nah, ini kalau di sini support resisten yang terkuat, ini bentuknya seperti gunung ini ya. Nah, ini seperti gunungan. Ini seperti gunungan. Pada saat didekatin, probabilitasnya dia nggak kuat. Dia akan terjun bebas ke bawah. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara untuk memilih support dan resisten yang terkuat, itu saya kembalikan rekan-rekan trader. Rekan trader mungkin ada yang menggunakan cross EMA. Nah, pada saat cross moving average ini terjadi, dia berada di area support atau resisten, nggak ada salahnya. Ada teman-teman yang memakai konfigurasi candle, nggak ada salah. Kemudian teman-teman yang menggunakan stokastik atau Bollinger juga nggak ada salahnya. Tapi yang jelas, apapun tekniknya, apapun gaya tradingnya, jangan pernah tinggalkan support dan resisten. Kenapa saya bilang kita jangan pernah tinggalkan support dan resisten? Karena mau bagaimanapun, yang namanya market bergerak sekencang apapun, pasti dia akan berhenti atau ragu-ragu di areal support resisten. Ini contohnya nih. Ini contohnya market yang bearish begitu kuat. Itu dia bertemu dengan lembah areal sini, dia berbalik. Seperti itu. Areal ini adalah areal support. Nah, ini support ini tadi sudah saya garis kuat tadi. Makanya begitu market menyentuh areal ini, dia ragu-ragu, dia kembali lagi ke atas. Nah, seperti itu. Selamat malam semuanya, sukses untuk tradingnya. Terima kasih, saya tutup webinarnya di malam ini. Terima kasih semua.